Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sania Aprilianisi. Saya akan melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Resusitasi ialah mengembalikan fungsi pernapasan dan atau sirkulasi dan penanganan akibat berhentinya pernapasan, respiratory arrest, dan atau berhentinya jantung pada orang dikarenakan fungsi-fungsi tersebut mengalami kegagalan total oleh sesuatu sebab yang datangnya tiba-tiba, dan pada orang dengan kondisi tubuh yang memungkinkan untuk hidup normal selanjutnya bila mana kedua fungsi tersebut bekerja kembali. Terus untuk tujuan resusitasi jantung paru itu, tujuan dari resusitasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan peredaran darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh untuk memulai kembali sirkulasi yang spontan, dan juga untuk mengelola intensif pasca resusitasi. Hasil akhir dari tindakan resusitasi akan sangat tergantung pada kecepatan dan ketepatan penolong pada tahap 1 dalam memberikan bantuan dasar. Indikasi resusitasi yang pertama itu henti napas. Henti napas ditandai dengan tidak adanya gerakan dada dan aliran udara pernapasan dari korban atau pasien. Henti napas dapat terjadi sebagai komplikasi yang paling serius dari berbagai penyakit pernapasan, shock atau trauma. Henti napas dapat terjadi pada keadaan tenggelam, stroke, obstruksi jalan napas, epiglotitis, overdosis obat-obatan, tersengat listrik, infark miokard, tersambar petir, koma akibat berbagai macam kasus. Pada awal henti napas, oksigen masih dapat masuk ke dalam darah untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke otak dan organ vital lainnya. Jika pada keadaan ini diberikan bantuan napas organ vital lainnya, jika pada keadaan ini diberikan bantuan napas akan sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup dan mencegah henti jantung. Yang kedua itu ada henti jantung. Pada saat terjadi henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen. Pernapasan yang terganggu, tersenggal-senggal merupakan tanda awal akan terjadinya henti jantung. Bantuan hidup dasar merupakan bagian dari pengelolaan gawat darurat medik yang bertujuan pertama itu mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti napas melalui resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru terdiri dari 2 tahapan, yaitu survei primer yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Yang kedua itu survei sekunder yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan para medis terlatih yang merupakan lanjutan dari survei primer. Henti jantung biasanya terjadi beberapa menit setelah henti napas. Umumnya, walaupun kegagalan pernafasan telah terjadi, denyut jantung masih dapat berlangsung terus sampai kira-kira 30 menit. Pada henti jantung dilandasi pupil kadang-kadang tidak jelas. Dilatasi pupil mulai terjadi 45 menit setelah aliran darah ke otak berhenti, dan dilatasi maksimal terjadi dalam waktu 1 menit 45 detik. Bila telah terjadi dilatasi pupil maksimal, hal ini menandakan sudah terjadi 50% kerusakan otak irreversibel. Penyebab henti nafas itu ada pertama itu sumbatan jalan napas oleh karena adanya benda asing, aspirasi, lidah yang jatuh ke belakang, pipa trangkea terlipat, kanula trangkea tersumbat, kelainan akut glotis dan sekitarnya. Kedua itu depresi pernapasan sentral akibat dari obat, intoksikasi, PaO2 rendah, PaCO2 tinggi setelah henti jantung, tumor dan
tumor otak dan tenggelam, perifer, obat pelumpuh otak, penyakit miastenia gravis, sama polimielitis. Kontraindikasinya, tanda-tanda kematian irreversibel yaitu kaku mayat, lebam mayat, dekapitasi, transeksi, dan dekomposisi. Selain itu, resusitasi jantung paru juga dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pada situasi di mana usaha melakukan RJP akan membuat pertolongan dalam resiko cedera berat ataupun kematian, misalnya terpapar penyakit yang terinfeksi. Resusitasi jantung paru dihentikan jika diagnosa kematian otak yang pasti telah dapat dibuat selama kompresi dada luar. Sebagian pengganggan keberhasilan resusitasi sangat kecil apabila resusitasi tersebut telah dilakukan selama 60 menit. Fungsi jantung tidak dapat dituliskan kembali terlihat dari tidak timbulnya aktivitas listrik jantung spontan. Terus hanya ada aktivitas listrik dengan kompleks vertikuler yang diperpanjang. Adanya suatu fibrilasi vertikal kasar yang terus-menerus dengan hilangnya amplitudo secara berturut-turut. Terus telah terjadi kematian otak dilihat dari dilatasi pupil selama 10-20 menit dan dibuktikan dengan elektroencephalografi. Adapun beberapa kesalahan dalam melakukan RJP akibat yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Pertama itu, korban tidak dibaringkan pada bidang yang keras. Hal ini akan menyebabkan pijitan jantung luar kurang efektif. Yang kedua, korban tidak horizontal. Jika kepala korban lebih tinggi, maka jumlah darah yang ke otak berkurang. Yang ketiga, teknik tekan dahi, angkat dagu kurang baik, maka jalan napas masih terganggu. Yang keempat, kebocoran saat melakukan nafas buatan menyebabkan pernafasan buatan tidak efektif. Yang kelima, lubang hidung kurang tertutup rapat dan mulut korban kurang terbuka saat pernafasan, penyebab pernafasan membuat tidak efektif. Yang keenam, letak tangan kurang tepat dan arah tekanan kurang baik, bisa menimbulkan patah tulang, luka dalam paru-paru. Yang ketujuh, tekanan terlalu dalam dan terlalu cepat, maka jumlah darah yang dialirkan berkurang. Sekian. Jika terjadi kecelakaan, hal yang pertama itu kita pindahkan pasien ke tempat yang datar. Yang kedua itu kita memperhatikan 3A, aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Yang ketiga, cek respon dengan menempuh bahunya. Pak. Yang kedua itu kita cek respon nyeri dengan menekan di daerah sternum. Itu kita bisa telepon 119. Pertama itu kita juga cek nadi karotis yang terdekat selama 10 detik. Ngambilnya yang terdekat. Kita buka jalan napas. Jika ada cedera leher, lakukan jaw thrust. Jika tidak ada, lakukan head till chin lift. Kan di sini tidak ada cedera, jadi kita lakukan head till chin lift. Jika ada sumbatan, kita ambil pakai 2 jari. Setelah itu kita lakukan kompresi, tangan lebih dominan yang ada di atas. Kedalamannya 5-6 cm dan kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Kita cek nadi karotisnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Jangan lupa kita cek nadi karotis. Jika masih tidak ada, kita lakukan 5 siklus. Dan jika ambulans sudah ada, kita kasih pasien kepada tim penolong. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan alat. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.